Semangat pagi teman-teman semua. Semangat pagi untuk Anda yang selalu luar biasa dan yang selalu menonton video-video di channel Motivation in Car. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya YK, YEKA, atau biasa dipanggil dengan YK. Dan kali ini saya akan membahas tentang Videocoin. Ya, kalau kita baca-baca berita tentang Videocoin, Videocoin termasuk atau pernah menjadi juara koin apa gitu ya. Kemudian Videocoin juga mungkin segmen bisnisnya ada di area-area iklan video dan sekitarnya. Mungkin secara white paper sangat bagus. Terus sudah ada di Coin Market juga kalau nggak salah, sudah ada di Indodax juga, and it's good, but tidak menjamin apa-apa untuk sebuah koin sebenarnya. Tapi minimal dia sudah ada di market, sudah memenangkan award, sebuah prestasi tentunya untuk Videocoin. Tetapi saya cuman ingin menanggapi masalah terkait staking atau kalau zaman dulu bahasanya lending atau staking gitu ya, yang memberikan return 0,5% sampai 1,5% per hari ketika kita mau staking di Videocoin network misalnya. Jadi ayo teman-teman kita bahas ini. Tidak perlu dengan emosional, tetapi bagaimana kita memahami logika berpikir sebuah bisnis supaya kita bisa menyadari setiap resikonya dan ikhlas menerima semua keuntungannya, seperti itu ya. Itu selalu yang saya buat acuan atau patokan ketika kita ingin ikut sebuah bisnis atau tawaran bisnis gitu ya. Videocoin ini untuk secara koinnya nggak ada masalah, hebat banget juga enggak, jelek juga enggak. Seperti koin-koin kebanyakan pada umumnya yang ya kan kita bisa lihat ada mungkin ratusan atau ribuan koin yang ada di CMC, ada di Binance atau di Indodax mungkin ratusan gitu ya. Bagaimana sebuah koin bisa memberikan staking, bisa memberikan return ketika kita staking, let's say rata-rata 1% per hari. Ketika ini sangat memungkinkan, tentunya akan menambah demand, akan menambah permintaan dari koin tersebut. Untuk apa? Untuk di staking. Dan 1% per hari ini kalau di kripto bisa jadi 30% per bulan. Apalagi kalau 0,5% sampai 1,5%. Kalau 1,5% bisa 40% lebih sebulan. Untuk sebuah bisnis atau investasi, pastilah ini adalah sangat wow. Dan ketika kita adalah orang-orang yang minim pengetahuan di dunia cryptocurrency, dijelaskan dengan sedikit bahasa-bahasa langit, tentunya wow, sangat mencengangkan, sangat luar biasa. Dan entah mereka menjelaskan atau tidak ya, tapi intinya gini loh, yang saya pernah ikuti sejauh ini, hal-hal seperti ini sudah banyak muncul sejak dahulu kala, let's say 2-3 tahun lalu. Ini saya sudah mainan koin yang memberikan 0,5% per hari, 1% per hari, dan sejenisnya. Sejauh ini belum ada yang berhasil dengan konsisten memaintain itu sampai bertahun-tahun. Mining sendiri perlu kita cermati apa definisinya mining. Mining kalau di Bitcoin itu seperti pencatatan transaksi, ada fee-nya. Kemudian ada juga mining yang menggunakan
hardware komputer yang sangat dahsyat, sangat mahal tentunya harganya, dan harusnya sih belum bisa memberikan fixed income. Justru yang banyak terjadi adalah para pemain BO atau investasi bodong memanfaatkan aura dari cryptocurrency ini menjadi cover, menjadi bungkus, menjadi judul investasi bodong mereka. Kita nggak pernah bisa menilai atau menjudge ini adalah bodong, ini adalah tidak sebelum terjadi one prestasi. Teman-teman yang saya review bisnis sebelumnya, emang sudah ada yang dirugikan? Belum ada. Justru ketika sudah ada yang dirugikan, itu adalah akhir dari semua mimpi yang telah dibangun. Jadi kalau saya sih bisa gini, sangat boleh Anda untuk ikut hal seperti ini, mencoba, belajar. Saya pun juga mencoba banyak koin, banyak bisnis yang seperti ini. Asal Anda tahu, paham, dan bisa menerima resikonya, itu aja. Resiko terbesar dari kita incas ke sebuah bisnis, saya tidak bilang itu scam atau penipuan atau konvensional. Semua itu punya resiko yang sama. Satu adalah duitnya habis, hilang, selesai. Jadi pastikan Anda mengalokasikan sejumlah dana yang Anda cukup bisa menerima resiko itu. Tidak harus bisnis yang scam. Bisnis yang konvensional aja bisa bangkrut, bisa tidak laku, bisa ditipu. Apalagi bisnis yang ada di online, yang kantornya tidak jelas, legalitasnya tidak ada, pemiliknya nggak tahu, badannya apa, terserah. Web itu sangat mudah untuk di shutdown, pun dari di shutdown pun juga kita nggak tahu mau komplain ke siapa, komplain ke teman yang ngajak kita, dia pun juga sebagai korban. Lingkaran seperti ini akan terus terjadi sampai kapanpun, selama masih ada orang yang mau duit instan dengan cara yang instan, tanpa mau belajar, tanpa mau memahami, hanya terbuai bujuk rayu. Saya tidak pernah melarang Anda mencoba bermain, karena bagi saya gini, kalau kita laki ya, ini adalah porsi dari uang laki, spekulasi, membantu teman, apapun itu. Tetapi jangan sampai menggunakan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jangan sampai minjem duit untuk hal-hal seperti ini. Itu aja sebenarnya batasannya. Saya nggak bilang owner ini jahat atau jelek, enggak, mereka pintar. Jangan sampai tertipu gitu ya. Itulah gambarannya atau pakemnya atau relnya ketika kita ingin mencoba bisnis baru, siapapun yang menawarkan, apapun judulnya, resikonya Anda mampu terima, untungnya silakan Anda nikmati. Itu aja. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye, thank you.